Gue Dira Fatar. Gue Fazra Agung Daryana. Ketemu lagi bareng kita di Indonesia Final Update. Julita Julidan. Yes. Kira-kira kita punya tema apa sih yang mau kita bawa ini? Julita Julita. Cowok-cowok Itu kan ada lagunya. Apa? Julat-julit tanpa kata. Aduh, mata gua kita tahu. yang bicara. Karena si Ata udah nyanyi hari ini, jadi kita mau mulai berita pertama kita dengan seseorang penyanyi. Siapa? Julit nggak penyanyinya masa? Enggak, Bukan Julit ya? dia penyanyi. Julit. Nah, persis. Cluenya. Itu clue yang kedua. Dia kalau nyanyi selalu kayak gini. Siapa? Soneta. Iya, itu nama band. Itu nama bandnya. nama band. Nama penyanyinya? Soneta. Bukan, Oh, nama bukan. band ya? Itu nama band. Ya. Jadi berita yang selanjutnya itu dari Rhoma Irama. Ternyata teman-teman, Rhoma Irama ini tidak terima kalau lagunya itu dikoploin. Kenapa? Enggak gini. Koplo kan juga salah satu hasanah ya dari keberagaman musik kita. Kenapa Musik sih? kita. Pak De Roma, Pak De Roma. Akrab betul ya. Roma Kayaknya sebenarnya koplo yang sekarang itu mengarahnya bukan ke koplo yang tradisional gitu loh. Banyaknya mungkin yang EDM yang gitu-gitu nggak sih? Oh, itu jadi koplo apa? dan Itu kan lain-lain. cuma keberagaman hasanah aja. Lebih ke jedak-jeduk kalau itu sih sebenarnya ya. Iya kan, kalau koplo film. Objektifnya kenapa sih? Jadi Rhoma Irama ini dia menerangkan, jadi sebelumnya gelap kan. Oh tadi jadi diterangin. Makanya dia menerangkan. Aduh silo nih. Iya. Rhoma Irama itu menerangkan bahwa aliran musik koplo. Ya. Bicara aja dulu. Rhoma Irama itu menerangkan aliran musik koplo itu bisa merubah esensi lagu yang udah didaur ulang. Nah, jadi ternyata maunya Raja Dangdut, ya Rhoma Irama itu gini, setiap nada itu ada esensi emosionalnya yang harus disalurkan. Kelas banget. Nah, kalau misalkan dikoploin tadinya tuh lagu sedih, tetap aja orang sedih tapi sambil begini-begini. Oh iya, benar. Nggak masuk esensinya. Iya. Tapi menurut gue ya, kalau sedih-sedih, sauran itu udah nggak berlaku, udah old school banget sedih-sedih di pinggir rel kereta masa api. sih? Gue kalau sedih bro, Siapa yang sedih-sedih di pinggir rel kereta api? Masa siapa? Iya, ya, siapa ya? pasti ada aja mungkin Oh, yang iya, nonton mungkin ada ya. Gue tuh lebih suka kalau sedih itu sambil goyang. Jadi lumpuhkanlah ingatanku. Jadi nggak sedih dong? Hah? Sedih? Jadi nggak sedih dong? Nggak semua sedih itu harus ditangisi, tapi digoyangin juga betul. boleh. Iya. Jadi nih Mas Rio, Mas Hatta. Iya. Dari kemarin kan angka COVID tuh kembali tinggi ya. Iya lagi. Emang iya? Iya. Di Indonesia. Tapi di Indonesia enggak, tapi di negara-negara Asia Di yang Indonesia lain. angka emosi yang lagi. Aduh, itu iya. Naik semua. Jadi angka COVID kembali tinggi. Jadi pemerintah Cina wajibkan ikan dan kepiting untuk swab. Enggak, lu kebayang nggak kalau ikan atau kepiting? Gue ada fotonya, nih fotonya nih di sini nih. Tolonglah bikin kebijakan. Ternyata gua kira Depok parah selama ini. Ternyata ada yang lebih parah dari pemerintah Depok ya. Ada ikan lu sama kepiting lu swab. Di mana-mana ikan tuh dimasak. Jadi nanti untuk para ikan dan kepiting boleh download dulu aplikasi. Jadi dia setiap mau masuk di tambak atau di laut-laut dimanapun itu harus scan barcode. Harus scan barcode dulu. Iya. Makanya. Oh, pantesan Iya. ya. Ternyata di kota pesisir Cina, Xiamen, terdapat sekitar 40 kasus positif COVID-19. Iya. Hal tersebut membuat pemerintah setempat mewajibkan lebih dari 5 juta orang untuk melakukan tes uji COVID-19. Tunggu, kenapa ikan sama kepitingnya yang di-swab? Emang penyebabnya pasti gara-gara mereka konsumsi itu terus? Atau mereka gini, sebenarnya disari kan dikonsumsi apa ditemenin sih? Kan rata-rata penularan tuh kan karena lu berpapasan gitu sama ikan. Berpapasan sama ikan. Sorry nih, bro. Berpapasan. Enggak, gua enggak pernah jalan tiba-tiba ada ikan. Enggak pernah, bro. Jarang agak jarang. Enggak kayaknya takutnya kayak di Wuhan waktu itu kan dari konsumsi si kelelawar kan. Iya. Itu awal pertama kali Covid. Kayaknya untuk mencegah hal itu, jadi dibuat si ikan dan kepiting ini harus swab sebelum dikonsumsi. Oh, gua ngerti kenapa ikan sama kepiting yang di swab. Kenapa? Lebih mudah. Kalau Iya. kelelawar di swab susah. Mana-mana juga ya. Ya. Susah ya. Nyoloknya susah. Iya. Tapi gua khawatir ketika ini sudah merajalela nanti ikan sama kepiting dikasih masker. Kenapa? Mana yang dikasih maskernya masker bengkoang lagi kan? Orang banyak Nanti sensi. kalau ikan kepiting lagi cari masker boleh
TikTok shop keranjang kuning sini masker dakbil. Dinas Perhubungan DKI itu mewajibkan para karyawannya untuk pakai sepeda dan angkutan umum di setiap hari Jumat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi gas emisi yang udah cukup tebal di daerah Jakarta. Dan sebenarnya juga jadi bagian dari campaign Dinas Perhubungan untuk bisa mengajak masyarakat supaya yuk pakai sepeda, yuk pakai angkutan umum supaya apa? Supaya betisnya kencang. Jadi sebenarnya itu. Iya. Tapi yang boleh itu sepeda roda 3 sama roda 1 ya yang boleh. Kring. Ada sepeda. Bukan itu nadanya, bukan itu nadanya. Mungkin nanti bisa diaplikasi juga kali ya sama dinas-dinas yang lain atau mungkin sama perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta atau mungkin di luar Jakarta juga boleh banget tuh. Atau mungkin di sini juga boleh Mas. Boleh. Saran dari kita sih juga gitu ya. Kalau itu tuh emang yang kerja di Jakarta kalau bisa udah naik sepeda aja semua. Mulai dari Bogor, dari Bandung. Nah, iya, udah aja semua. Nah, gitu. Jadi bisa diaplikasikan mungkin ya sama pemerintah daerah lain kayak gitu. Iya, maksudnya lebih baik begitu. Sepeda oke. Kenapa nih? Bau nafas ya? Iya. Nafas kalian kok kadang bau lambung sih. Aku kira bau jurang. Ngomong-ngomong soal nafas nih, Kenapa nih Mas ada dengan nafas? Tapi beda sama Billie Eilish. Nafasnya laku terjual seharga 959 juta. 159 juta. Lu bilang berapa tadi? 959 juta. Iya, itu maksud saya. 159 juta oleh fansnya di Singapura. Oh gitu. Jadi penggemar Billie Eilish ini yang berasal dari Singapura Iya. tersebut menjual napas Billie dan mengaku jika barang tersebut sangat langka. Wow, menurut dia. Ya, tapi langka banget sih. Ya nggak ada di sini nafasnya. Terus sebenarnya gimana sih cara nyimpen napas? Terus ditutup. Iya. Nah, itu kok tapi kalau gitu jelas ada kan lu nafas gitu kan. Tapi yang ini tuh, jadi si fansnya ini pas lagi konser Billie Eilish ini dia maju ke paling depan, udah bawa kantong plastik gitu. Pas Billie Eilish teriak, dia udah di depannya Billie Eilish. Jadi dia Billie Eilish nafas langsung dia langsung digituin. Ya udah dimasukin plastik langsung dijual. Kita nggak tahu juga itu bener apa enggak nafasnya Billie Eilish. Siapa tahu itu nafas-nafasnya Rodman. Tahu ya kan? Terus maksud gua apa yang dinikmati dari setiap nafas? Loh, Tapi nggak tahu. Kan gua pertanyaannya apa yang dinikmati dari setiap nafas? apa? Syukur. Iya. Jadi Barang siapa? Misalnya kalian punya uang triliunan nih. Iya. Kalian mau nggak sih beli nafas idola kalian seharga 159 juta? Mendingan saya undang artisnya, nafasnya sih cium sendiri jadinya. Wih, itu kan jauh. Ya kan jauh jaraknya. Jauh. Jaraknya jauh bukan dari Ntar dulu disuap dulu. Oh iya. Masa kita kalah sama ikan sama kepiting. Betul juga. Seru. Tapi gue pernah lihat juga ini dijual sempat ramai juga sama si Arif Muhammad tuh. Dia sempat kan jual udara Los Angeles sama dia. Oh iya. Dia masukin ke plastik gitu sama dia. Terus dilelang kan? Iya. Berapa ratus juta gitu kalau nggak salah. Laku berapa ratus juta? Kalau nggak salah ya, setahu gue laku kan Arif Muhammad kalau lelang apa laku kayaknya. Berita selanjutnya ada apa sih Mas Bro? Jadi kalian tuh sering pergi keluar kota nggak sih? Sering banget. Biasanya kalian kalau pergi keluar kota naik apa? Gue biasanya naik pesawat bisnis class. Karena bisnis kelas itu jauh lebih cepat daripada ekonomi kelas. Sama aja kan, pesawatnya sama. Enggak dong, kan bisnis kelas di depan, turunnya lebih Betul juga. Oh, baik. Tapi kalau bener berarti iya dong. Iya, bener. Emang kenapa sih? Apa ada gerangan kawan nanya-nanya? Jadi nih, kalau misalnya ini kabar baik sih sebenarnya untuk yang suka traveling gitu keluar kota, naik jalur darat, terutama kereta api. Oh. Kenapa? Kan biasanya kereta api? Orang banyak banget yang protes ya. Aduh, gue ke Jogja naik kereta api pakai kursi tentara disebutnya. Iya. Ngerti gak sih? Ngerti, pas duduk, siap. Bukan kayak gitu. Nah, jadi kursi tentara itu yang disebut sama orang-orang kan tegak banget ya kursi kayak ekonomi itu yang untuk keluar kota. Iya. Katanya itu bakal diganti nanti sama kereta api kayak gitu. Jadi kereta api ini udah denger banyak banget keluhan-keluhan dari para penumpangnya untuk ganti dong kursinya. Pegel banget nih kita berapa jam. Bangkunya yang enak harusnya gimana bentuknya? Kalau mau karena tadinya kursi tentara, mungkin bisa dikasih kasur tentara kali ya. Jadi rebahan di sini betul. Sama barak-baraknya gitu di dalam. Kalau gue sih senengnya tiba-tiba diganti sama sofanya IKEA kali ya. Oh, apalagi ada buat pijet-pijetnya ya. Jadi lebih nyaman. Kalau bisa dekorasi kereta ekonominya itu juga bisa langsung dibeli bangkunya kalau emang suka. Boleh sekalian. Jadi bisa dimanfaatin sama pengusaha furnitur untuk bisa
sekalian belanja Iya. langsung jadi buy on the train yang Betul. kayak di pesawat gitu. Betul. Makanya kata Vice President Public Relation KAA, KAI. AI lagi pula kayak AI. Johnny Martinez mengatakan bahwa PT KAI tentunya nanti kereta pengganti akan lebih nyaman dan dari ekonomi saat tegak saat ini. KAI berkomitmen untuk selalu mendengar. Semua masukan dari pelanggan dan masyarakat. Nah, ini juga ada fakta unik lagi nih teman-teman dari negara tetangga. Jadi kalau di Malaysia itu ternyata Jadi tetangga ya? Kan negara Oh, negara tetangga Iya, kita. benar-benar. Negara tetangga. Oh, Jadi tetangga. di atas Iya, di tetangga. letaknya. Bagi pengunjung yang datang ke restoran tapi dia nggak mesen, itu bakal dikenain tarif kunjungan. Nah, jadi sebuah di kedai kopi di Malaysia itu menerapkan buat mereka yang datang tapi nggak mesen itu dikenain kurang lebih 1.600 sampai 3.300 rupiah per Wah, orang. ini gua Jadi nih. cuman modal duduk Gua nih. tuh. Juga pun nagih tarifnya juga murah. Iya. 1.600 sampai 3.300. Nah, pas Hei pakcik. Oh, aku nih. Nah, tolonglah itu tolong ditagih lebih mahal lagi. lo Biar sekalian beli aja. Nah, iya. Nah, Kau tagih lah 5.000 lo kau kasih kopi. Nah, kami Oh, lu jadi nada lain ya di Sumatera ya? Malaysia itu ya? Bukan. Lanjut, Bang. Bang. Lanjut, Cek. Nah, jadi peraturan ini dibuat agar para pelanggan berempati untuk mendukung bisnis para pebisnis yang ada di Malaysia. Ya. Jadi mereka tuh harus nggak sadar diri kali ya. Betul. Nah, coba kira-kira kalau menurut lo di Indonesia diberlakuin kayak gitu, kira-kira lebih banyak yang bayar apa lebih banyak yang berantem? Banyak yang berantem sih kayaknya. Lebih Sama banyak emang yang viral juga. Iya, sama kayak ya udahlah situ nggak usah beli dari luar aja, bayar doang 1.600. Iya, bahaya nongkrongnya di Nah, Starbucks. akhirnya lebih banyak yang berantem kan? Iya, kurang works deh kayaknya. Jadi buat teman-teman juga ini buat edukasi juga ke teman-teman masyarakat seluruh Indonesia, warga viral, pecinta iView. Ya. Kali ini Viralisius Viralisius atau viral mania. Viral mania. Jadi Viral mania. Mantap. Tapi ini masih baik banget sih kalau menurut gua si pelaku bisnisnya. Pertama tarifnya murah. Terus di sini tuh masih dikasih pengganti kalau misalnya lu nggak pesan minuman, sama dia dikasih air putih. Oh, masih baik ya. 100 sampai Gila, ini 300 masih dikasih air putih. air putih dikasih cyanida. Jadi buat teman-teman edukasi juga ya, tolong hargain bisnis siapapun. Jadi kalau kalian nongkrong di mana, sebenarnya ketentuan untuk tidak boleh membawa makanan dari luar itu bukan untuk mengekang kita, Ya. tapi sebenarnya bentuk penghargaan kita terhadap bisnis seseorang. Bisnis So, yuk Indonesia bisa, yuk, Yuk, jangan maju berantem. UMKM Indonesia. Mas Menteri ini Pak Sandiaga Uno katanya lagi suka banget sama dangdut. Makanya dia bilang Roma kurangi Irama. K-pop. Lebih banyak dengerin dangdut. Oke. Dangdut koplo. Dangdut. Karena kemarin kan kita lihat ini si siapa sih namanya dia yang nyanyi di istana anak kecil. Oh iya iya. iya. Farel Prayoga itu koplo udah sampai ke istana Iya, iya. ya kan. Itu Nah, keren keren, juga tuh ya. itu keren. Itu dia kalau nggak salah jadi duta apa ya kalau nggak salah? Duta koplo kali ya. Bukan. Oh, bukan. Duta Salon Seven. Bukan. Kalau Duta Salon Seven mah penyanyi. Jadi gitu guys. Ya. Jadi Sandiaga Uno ini meminta masyarakat untuk mengurangi K-pop. Kenapa jadi gitu? Kenapa jadi kayak Bung Hatta? Iya, perbanyak dangdut koplo. Nah, gitu. Karena apa? Karena kalau kita kurangi dengan K-pop atau nonton drakor, kita banyakin nonton drasun. drama Sunda. Oh, drama Sunda. Drama Sunda, tapi bahasanya bahasa Korea tuh kayak gitu. Oh. Jadi cenak cuy. Itu Thailand sih, Bro. Itu Thailand, Bro. Salah ya? Atau Depok, dangdut Dangdut koplo. koplo. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan bisa membalap Korea. Nah, kira-kira nih untuk ngejar K-pop, menurut lo, strength-nya apa nih dangdut koplo ini yang bisa kita Dangdut itu bisa mempersatukan kalau menurutku. Wah. Kayak lu mau datang dari mana, tapi ketika digendang, Joget semuanya. Joget semuanya. Bisa benar-benar ngeblend semua orang kalau udah ada Betul. dangdut kayak gitu. Lu mau dari kaum apa, suku apa, agama apa, ketika gendang udah dibunyikan, lu bersatu. berarti persis kayak lagu yang di mix di TikTok ya lagunya Betul. Blackpink. Makanya Ini kenapa joget sih? Jangan joget. How you like that? Betul. By the way katanya Mas Atar punya kabar tentang gadget ya kalau Nah, kemarin baru-baru ini Apple Oh. iPhone tuh ternyata dia udah ngeluncurin timeline buat launching, dan buat para kalian iPhone mania, kita akan launching di
Kita. Oh iya. Maaf. Tiba-tiba gue langsung berasa jadi dutanya Apple nih. Langsung keren gitu gua. Launchingnya Maca seri. Oh iya, kita mau launching Maca series salah ya. Steve Jobs. Jadi series 14 ini bakal hadir di awal bulan September. Jadi buat kalian iPhone mania, be ready, jangan lupa ketinggalan beritanya yang FOMO sama iPhone. Itu tolong langsung jual handphone Apple lama kalian, tuker ke iPhone 14. Kalau uangnya kurang jual handphone yang lain nih. Jangan mau dijual sama kalian beli handphone. Atau enggak kalian jual mata kalian. Nggak fungsi dong. Jangan ya, gengs. Pokoknya jadi intinya ginjal iPhone Pro ini iPhone itu terdiri rangkaian dari iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Jadi sekarang ada 4 rangkaian seri dari iPhone 14. Terus fiturnya apa aja? Sama aja gak sih? Lu kan pada pengguna iPhone nih. Menurut lu tuh apa sih yang lebih dari iPhone dibandingkan device lain? Kalau menurut gua iPhone itu memang dia branding pada saat pertama kali muncul itu dedicate untuk kreatif. Oh, oke. Multimedia yang kreatif. Oh gitu. Jadi kalian sebagai So basically karena kita berasal dari Department Cred ya. Gitu. Jadi tanggal 7 September jangan lupa jangan kemana-mana karena jangan lupa kemana-mana. Jadi ada iPhone. Capek. Tahu ini gak sih gamers jadi ganti-ganti dong Mas Atta kan lagi baca. Jadi gamers Just No Limit dan Siska Call itu resmi tunangan. Selamat Just No Limit dan Siska Call. Gila, Just No Limit tuh influence gue banget untuk main Mobile Legends pakai Fanny coy. Oh iya. Jadi dia kan jagoannya Fanny darat dia. Fanny. Jadi salah satu influencer yang gue hormatin lah karena dia suka ngasih trik main Mobile Legends. Jadi awalnya tau Just No Limit itu karena Mobile Legends kayak gitu. Dan dia ternyata bertunangan dengan Siska Call. Jadi mereka ini sebenarnya bukan bertunangan ini sebenarnya bukan menyatukan dua keluarga, tapi menyatukan dua kekayaan, sumber kekayaan. Kaya banget. Dan gue penasaran pada saat mereka malam pertama kalimat apa yang keluar dari Siska Call. Mari kita coba. Mari kita coba. Berkeluarga. Pas Just No Limit pagi-pagi mau sarapan, iya ya silakan makan es krim rasa rendang. Banyak banget. Segala beli nugget sampai puluhan juta. Iya. Lo kebayang tuh Just No Limit tiap hari makannya nugget doang. Saranku Siska Call tambahin sayur. Iya. Tambahannya. Mix veggie sedikit. Iya. Pokcoy minimal. Pokoknya apapun di hubungan kalian kita dukung banget ya sebagai sahabat. Sebagai sahabat Deket kita gitu. Jadi sebenarnya si Just No Limit ini terkenal katanya romantis banget. Lebih ke bucin sih. Dia bucin banget kayak gitu. Oh dia bucin. Oke. Keren banget ya berita-berita update di minggu ini. Kira-kira kalau kalian itu suka berita yang kayak gimana? Kalau lu suka berita apa yang paling viral hari ini? Gue suka banget berita yang paling viral itu adalah karena KAI. Kenapa lu suka berita itu? Karena gue pengguna kereta sejati kalau keluar kota. Kalau lu berita apa yang lu suka di minggu ini? Berita yang menarik itu yang tadi di sub tuh yang sepedahan. Itu kayaknya keren banget sih menurut gue. Betul. Kalau gue lebih suka itu beritanya Just No Limit sama Siska Call. Iya, apalagi kalau MC weddingnya gue. Oke. Tapi jangan lupa Siska Call, pernikahan tidak akan bisa sebahagia dan selengkap itu tanpa kehadiran ST Indonesia. Pas. Jadi sempurnakan pernikahan kamu dengan ST Indonesia. Karena ST bisa big order ya. Jadi kalau kalian mau pesan dalam jumlah pesanan banyak, kita punya layanan khusus namanya layanan big order ST Indonesia. Jadi kalian bisa hubungin outlet ST Indonesia atau hubungin nomor berikut. Sama sekarang kita nih lagi minum ST Indonesia, ada varian matcha. Yang buat yang butuh segar berry sama lemonade berry. Jadi ini kita lagi ada promo namanya Taman Matcha Kini promonya. Boleh langsung kalian order di outlet ST Indonesia atau melalui Grab atau GoFood. Nah, buat kamu yang suka banget sama outfit kekinian, kamu bisa juga order official merchandise dari ST Indonesia. Karena kita sudah available on e-commerce, ada TikTok, ada Tokopedia, ada Shopee, gitu. Shopee, gitu. Shopee COD. Baku hantam di tempat. Oke, teman-teman, thank you for watching this video. Sampai ketemu kita lagi di Indonesian Viral Update selanjutnya. Tulis di komen bawah kira-kira berita apa yang paling menarik di minggu ini dan kalian paling greget banget sama berita ini. Oke? Share video ini ke teman-teman kamu biar kamu nggak cerdas sendirian. Sampai ketemu kita lagi di video-video kita yang selanjutnya. Gue Rio Ardila. Gue Dira Fatar. Gue Faiz Ragung Dariana. See you. Bye.
Ada orang yang syuting ulang tahun. Iya bener. Enggak, ada orang ulang tahun malah syuting. Kerja. Ada kue pak, ada kue itu.